من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. كما تبع الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi darain amin. Ila qala mi'atu rahmatin fil musafahati wal bashashatu inda liqa. 100 rahmat Allah fil musafahah, ketika orang berjabat tangan. Allah berikan 100 rahmat fil musafahah wal bashashatu 'inda liqa. Bashashah itu keceriaan, ya, wajah yang senang ketika bertemu. Nah, gitu ya, kalau ketemu orang bashashah. Apa bashashah? Senang, senyum, ceria. Punya bahasa lain? Bukan nyengir. Mesem. Ya. Masya Allah. Mesem. Ketemu orang itu bahasa. Jadi orang lihat itu sudah senang. Karena yang dilihat, orang melihat orang itu, kalau orang lihat nangis saja, nggak ngerti sebabnya bisa nangis. Ya. Begitu juga orang senyum. Ada orang senyum, kita ikut senang. Berarti dia nggak punya masalah, ya, minimal nggak ngerepotin, gitu ya. Dia sudah senyum duluan. Dapat berapa? 100 rahmat Allah, ya. Fil musafahah, itu kalau musafahah kalau berjabat tangan, ya. Wal bashashah inda liqa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Ya. Tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Ya. Kesempurnaan tahiyat, ucapan selamat, bainakum, di antara kalian, al-musafahah. Jadi kalau orang mengucapkan salam itu kesempurnaannya pakai musafahah. Kalau masih bisa berjabat tangan, kita jabat tangan. Tapi nanti ada waktunya, ya. Ada waktunya kapan musafahah, ya. Itu hadis rawahu at-Tirmidzi. Ya. Jadi tahiyat assalamualaikum itu sudah tahiyat. Ya, kemarin sudah dijelaskan, tidak dengan tangan, tidak dengan jari, ya. Bukan seperti Yahudi dan Nasrani. Tetapi ucap tahiyat kita, salam kita itu, salamnya orang Islam, ucapan assalamualaikum, gitu. Supaya sempurna lagi, gitu ya. Kesempurnaan salam kita orang Islam itu al-musafahah, ya. Dengan caranya yang diajarkan, ya, oleh salaf kita, ya. Keringkan tangan, ya, tidak dalam keadaan basah, pastikan tidak ada aroma yang mengganggu, ya, tidak ada bekas,
Musafahah. Ya. Kalau setiap musafahah tangan kita bersih, yang sana juga bersih, enak. Ya. Yang satu bau macam-macam, ya. Itu juga perlu. Kemudian juga kalau musafahah itu dilihat wajah, itu penghormatan juga. Ya, dilihat supaya itu juga sopan santun begitu ya. Nggak dilihat. Ini mentang-mentang anak kecil atau apa dianggap remeh. Ya, kalau orang sudah mau buru-buru, dia buru-buru, jangan dikejar juga. Nah itu nanti dia anggapnya nggak sopan. Udah dia mau buru-buru, orang salaman juga. Akhirnya nggak lihat kan, ya nggak sempurna. Ya udah. Itu diajarkan semua dalam Islam. Jadi musafahah itu, kalau selesai sholat bagaimana? Ya jangan langsung assalamualaikum langsung salaman. Ya, jangan biarin dulu. Ya, biar tenang dulu. Ya, biar tenang selesai sholat. Assalamualaikum itu ada aurat, ada wirid yang harus dibaca ya. Nah, baru musafahah. Ya. Boleh musafahah, walaupun sebagian yang sana lah, ya, itu bilang nggak boleh, ya, nggak boleh berjabat tangan. Itu selesai sholat itu nggak ada ajarannya. Sebenarnya kita malas ngomongin begitu, ya. Tapi di buku-buku mereka itu bukan cuma bilang sesat. Kita ini Asy'ari itu dianggap sesat, masuk neraka. Bagaimana? Nggak dibaca, terlanjur dibaca. Sebenarnya malas sudah ngomongin yang gitu-gitu ya. Tapi dia terus begitu. Ya. Bahkan dulu pernah itu ada di dulu radio, sekarang punya TV dia. Dulu cuma radio dulu. Barang siapa yang berjabat tangan dengan membaca sholawat, maka dosanya lebih daripada berzina. Mantap. Ya, jadi kalau Allahumma sholli ala Muhammad kan dia orang salaman tapi baca sholawat. Itu kata dia nggak ada tuntunannya. Barang siapa yang melakukan lebih daripada dosanya lebih daripada zina. Nah kira-kira ngomong seperti itu pakai dalil apa itu? Kan mesti begitu. Dari mana dia tahu? Ya, dari mana? Ada hadisnya nggak ngomong begitu? Barang siapa yang berjabat tangan bagus diperintahkan. Iya. Dapat berapa? 100 rahmat ditambah sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat diperintahkan. Ya. Malah jadi dosa. Ada yang bisa mencerna nggak ini? Ya. Enggak, akalnya siapa ini yang lewat pintar gitu bisa kira-kira bisa husnudzon dengan nggak ada itu ya. Takfiri ya, orang-orang yang tadi seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang selamat. Amin. Menjadikan sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya, jangan dicampur adukkan. Cuma begitu dan banyak yang ikut akhirnya. Ada bukan banyak, ada lah gitu ya. Ada orang-orang mengikuti. Iya berarti itu bid'ah, nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, menggabung, alasannya kan begitu. Menggabung antara berjabat tangan yang boleh dengan sholawat. Itu dua ibadah yang berbeda. Kalau dicampur dosa. Masya Allah. Allah yashfihim. Dan cepat sembuh mereka ya. Ya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani." Tidaklah dua orang muslim yaltaqiyan berjumpa, fayatasafahani, mereka saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Diampuni dua orang tersebut sebelum mereka berpisah. Yang penting ada orang Islam ketemu berjabat tangan
maka diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Ini kan hadis. Berarti orang berjabat tangan itu pakai waktu kan? Bisa kapanpun. Kalaupun ada ya sebaiknya waktu ya di sini yang takian berarti setelah kalau ada pertemuan. Ya, kalau bertemu. Begitu. Kalau bertemu kita selesai sholat ya selesai sholat, berjabat tangan kan nggak ada masalah begitu. Ya, tadi masuk ke masjid belum sempat salaman, tadi ketemu. Tapi terhalang dengan sholat dulu baru jabat tangan. Apa muskilahnya? Apa yang menjadikan itu satu dosa? Dosa kalau menurut mereka ini dosa orang berjabat tangan. Tapi biarin aja lah ya, kita ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, ikut Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman para salaf. Gitu. Kalau mereka kan mengatakan itu ikut Al-Quran dan hadis, ya, ala fahmis salaf, dengan cara pemahaman salaf. Dia tidak menggunakan Quran, tidak menggunakan hadis, juga tidak menggunakan pemahaman salaf, pakai kepalanya sendiri. Ya. Kalau kita orang Islam, yang penting hadis sudah sahih, ketemu orang Islam, assalamualaikum. Sempurnanya berjabat tangan. Wajahnya pasang wajah yang, nah gitu, jangan terpaksa. Itu sampai dibikinin video, orang selesai sholat, gitu. Ini menyindir orang-orang yang suka salaman. Saya pernah dapat itu. Nggak tahu dapat dikirimin dari teman-teman di Jawa Timur, gitu. Jadi selesai sholat, ini kayak ini biasa sholat, habis sholat salaman kan, nah, gitu. Waktu salaman ternyata masjidnya masjidnya Khawarij itu. Jadi yang bikin video mereka, ya bikin video. Waktu ajak salaman, orang kaget semua. Ngapain ini? Kanan kiri kaget kata dia. Itu pesannya apa? Pesan video itu apa? Apa pesannya? Pesannya orang ini lagi melakukan kesalahan. Begitu. Iya, lagi melakukan kesalahan dijadikan aneh seolah-olah di masjid itu. Ya. Mau mereka begitu, ya. Kita lihat film itu, lihat video itu malah bilang, "Oh, ini orang pesannya lain lagi." Ya. Ini ada orang mau melakukan sunnah, begitu ya, melakukan sesuatu yang diperintah, berjabat tangan, taruhlah itu pelanggaran, misalnya begitu ya, pelanggaran artinya tidak mengikuti sunnah, tapi bikin patah orang itu ketika orang sudah mengulurkan tangan, kemudian kita nggak mau, dosa nggak itu? Hah? Sepakat dosanya. Ya, kalau kita mau ajak salam, kita ulurin tangan kita juga salam, ya. Anggaplah itu satu pelanggaran begitu. Itu masih diperselisihkan dosanya. Tapi kita menolak menyakiti hati orang muslim. Wala kasru qalbil mu'min a'dhamu 'indallahi min hadmil ka'bah hajaran hajaran. Ya, dan mematahkan hati orang Islam. Ya, itu dosanya lebih daripada menghancurkan Ka'bah sampai berkeping-keping. Nyakitin hati orang Islam, mencaci, apa aja kayak sekarang banyak orang begitu. Termasuk tadi orang wajib salaman, maaf, bid'ah. Kan begitu. Apa salahnya jabat tangan? Ya, apa yang menjadikan salah dengan itu? Ya. Jadi hadisnya itu jelas, yang penting orang Islam kalau ketemu berjabat tangan. Ya, kalau mau ba'da sholat selesai sampai wirid doa dan selesai baru juga berjabat tangan, itu lebih bagus. Ya, jangan selesai salam orang lagi asyhadu. Itu kan waktu enak itu ya, waktu kosong itu enak kita wirid astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, biarin dulu, ya, sampai itu baru boleh berjabat tangan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam tadi hadis ini tadi Qala sallallahu alaihi wasallam idza taqal muslimani wa sallama kullu wahidin minhuma ala sahibihi wa tasafaha. Ya, tidaklah dua orang muslim iltaqa berjumpa, ya, wa sallama kemudian mengucapkan salam, kullu wahidin
minhuma, salah satu di antara mereka, assalamualaikum, ala sahibihi wa tasafaha, berjabat tangan, dua-duanya, karena nggak mungkin berjabat tangan sendiri kan. Wa tasafaha berarti harus diterima. Ada orang sudah begini masa nggak diterima? Sebentar saya carikan dalilnya dulu. Ya. Kemudian dia bongkar-bongkar dalil dulu. Oh ketemu, ternyata boleh nggak apa-apa. Ya, gitu. Wa tasafaha, dua orang dia berjabat tangan, nazalat bainahuma mi'atu rahmatin. Masya Allah. Turun 100 rahmat. Siapa yang mengatakan ini? As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa. Yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Pokok ketemu orang Islam, dua orang Islam, kemudian mereka mengulurkan tangan dan berjabat tangan, ucapkan salam, assalamualaikum, dan berjabat tangan, 100 rahmat Allah turun. Ya. Dari 100 itu bagaimana bagiannya? Siapa yang dapat ini? Ya, lil badi tis'un. Yang memulai mendapatkan tis'un. Berapa? 90 yang memulainya. Walil musafih asyrun. Ya, yang berjabat tadi 10. Jadi 90-nya untuk pemula yang memulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Tangannya dipegang, waalaikumsalam. Dapat 10. Ya. Kalau gini dapat dosa. Ya, dapat dosa. Orang sudah mengulurkan tangan. Maaf, belum ketemu dalil. Rawahu al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya, jadi biasakan, ya, biasakan kita berjabat tangan, tapi kepada orang Islam dan orang satu laki-laki dan laki-laki, ya, nggak boleh dengan perempuan. Oh, ini ada dalilnya, assalamualaikum, ya, dengan perempuan tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan guru? Guru juga tidak boleh, ya, karena hadis jelas. Ya, banyak larangan, laki-laki tidak boleh bersalaman, berjabat tangan dengan perempuan. Itu pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Kalau ada pendapat-pendapat yang lain, jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Karena apa? Nafsu, nggak nafsu, bukan ukuran, bukan nafsu. Itu nggak ada ukurannya. Ya, tapi karena ada banyak dalil yang menyentuh bagian daripada tubuh perempuan itu tidak boleh, termasuk diantaranya tangannya. Ya, tangan itu bagian daripada anggota tubuh perempuan. Sama juga kita dilarang. Begitu. Ya, berjabat tangan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau setahun sekali, ya, saya pernah hadir ke, nggak sengaja gitu ya, kebetulan suasana Lebaran, kemudian ini dia punya umat orang ini, artinya banyak umatnya. Kemudian waktu saya datang, lihat orang-orang kok berjabat tangan, mungkin dia mau ngasih tahu dulu sama saya. Nanti ini orang suka marah ini, ya, ini orang suka marah ini, suka protes, jadi kasih tahu dulu. Saya biasa nggak berjabat tangan, Ustaz, saya biasa nggak berjabat tangan, cuma ini buat karena Idul Fitri setahun sekali, jadi biarin. Masya Allah. Pakai dalil ya. Jadi kasih dalil duluan. Apa bedanya Idul Fitri dan Ramadan? Kan yang diharamkannya itu bersentuhannya, bukan bulannya. Dilarang berjabat tangan kalau bulan Ramadan, enggak juga. Padahal enggak ada musafahah ini. Ya. Jadi anjut'ana fi ra'sihi, begitu ya. Khairin lahu min an tamassa yada imra'atin, itu makna hadisnya. Ya. Kurang lebih maknanya begitu ya. Ya. Menyentuhnya tangan laki-laki ke tangan perempuan itu, begitu ya. Dan andai kata kepala yang ditusuk dengan besi itu lebih ringan daripada
seorang laki-laki yang menyentuh tangan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Begitu. Ini ukuran standarnya begitu. Kalau dibilang, oh ini enggak, dia melihatnya bukan lihat orang, dia lihatnya kucing yang salaman. Itu karena walinya, makomnya udah tinggi dan sebagainya. Nah, itu bukan urusan kita. Islam yahkumu bil dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Islam itu menghukumi yang dohir-dohir aja. Dohirnya bagaimana? Begitu. Ya, supaya kita tidak ikut-ikutan. Sekarang banyak orang bilang yang aneh-aneh, ya, ikut aliran ini macam-macam. Sufinya bukan tasawufnya juga bukan tasawuf, ikut Al-Quran dan hadis. Ya, ikut Al-Quran dan hadis itu yang selamat. Ya, ditakwil baik dan sebagainya itu urusan mereka, tapi kita ikuti saja. Yang dihalalkan oleh Al-Quran halal, yang diharamkan haram. Yang dihalalkan oleh Sayyidina Muhammad halalkan. Ya, jangan dikatakan tidak baik apa yang dihalalkan, apalagi sampai diperintahkan. Diperintahkan oleh Rasulullah musafahah. Nah, kita musafahah. Diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan salam, kita ucapkan salam. Kita gabung, bagus. Assalamualaikum dengan berjabat tangan. Begitu. Ya. Hadisnya sahih menurut Imam Baihaqi. Ya. Kemudian berikutnya, takbilul yad. Takbilul yad, mencium tangan. Nah, ini juga termasuk akhlak. Mencium tangan. Ya. Ada kitab ditulis oleh Imam Al-Ghumari. Ya. Namanya I'lamun Nabil bijawazit takbil. Ya, kita tidak terlalu besar, risalah, dikumpulkan semua dalil, begitu ya, bahwa Rasulullah SAW, para sahabat itu mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada riwayat Rasulullah pernah mencium tangan orang. Ya, kemudian ada juga riwayat bahwa banyak gitu ya, banyak cerita dari hadis-hadis dikumpulkan semua. Kalau mau baca kitab itu aja, namanya I'lam An-Nabil bi Jawazit Takbil. Ya. Jadi riwayat-riwayat sebagian disebutkan di kitab ini. Kalau itu komplit hanya bicara tentang itu semua. Jadi hadis-hadis yang ada. Ya. Tapi sebagian orang mengatakan tadi, ya, ada yang mengatakan itu ibadah kecil. Itu penyembahan, katanya itu penyembahan kecil. Jadi kalau ada orang mencium itu berarti dia sebagian dari ibadah musyrik kecil, gitu. Bukan ibadah. Kalau ibadah selain Allah kan berarti kecil. Berarti kalau kita mencium tangan guru atau tangan orang tua atau tangan orang yang kita anggap dia orang-orang yang soleh, itu berarti kita menuhankan menurut bukan menurut kita. Ya, makanya ini bukan hal yang baru. Makanya beliau sendiri Al-Imam Al-Ghumari menulis itu karena banyaknya omongan-omongan yang seperti itu. Dari dulu ya, sebelum masuk ke ini daerah, sebelum masuk ke mana? Ke Bekasi, ke Bojong, sebelum masuk ke situ itu paham itu sudah ada dulu dari sana sumber yang gitu kan. Mereka jadi mengatakan kalau cium tangan itu semi musyrik. Gitu ya. Itu karena infina, kalau orang nunduk itu berarti diartikan ibadah. Begitu. Padahal kalau kita paham semuanya apa itu arti ibadah, ghayatul khudu, ya, itu puncak ketundukan seorang hamba. Ma'itiqadi rububiyatil ma'bud, dengan meyakini bahwa yang dia tunduki mempunyai sifat ketuhanan. Sifat dia yakin. Kalau nggak yakin ya nggak apa-apa. Ya sering ya, maka kita sampaikan di sini di dalam apa bahasa waktu itu kita Ajbiyatul Ghaliyah. Ya. Jadi orang kalau mau bilang syirik itu arti ibadah selain Allah. Ibadah selain kepada Allah. Nah, perlu dicari berarti definisi daripada ibadah. Apa arti ibadah tadi? Nah, puncak ketundukan seorang hamba dengan meyakini bahwa yang ia tunduki mempunyai sifat Tuhan atau sebagian daripada sifat Tuhan.
itu harus, itu ibadah namanya. Bagaimana dengan orang kalau ketemu orang ibadah bukan? Itu kalau ketemu orang tua kita hina itu ya. Bahkan sebagian apalagi sampai dicium merunduk lagi. Oh, nyembah itu, nyembah guru namanya. Gitu. Bagaimana kalau di sebagian masih ada sisa-sisa keraton yang ada di Indonesia itu, kalau ketemu ya bukan cuma setengah sujud begitu ya, atau sebagian sujud, udah yang paling ekstrim aja. Kalau ada orang sujud kepada orang, apa hukumnya? Nggak dibaca lagi sih bukunya ya? Nggak, bukan akan dibaca. Orangnya lain lagi sekarang. Dulu murid-murid yang baca itu udah hilang semua. Sekarang ini orang baru lagi. Bagaimana dengan sujud? Sujud kepada manusia hukumnya apa? Syirik atau haram? Haram. Nggak syirik. Kalau karena ibadah itu kan batin. Dia meyakini nggak kalau yang disujudi itu dia mempunyai Tuhan, sifat Tuhan? Enggak, bukan. Itu cuma raja. Dia pakai masker kok. Ya, dia sendiri nggak bisa menghindar dari corona. Dia pakai masker raja, tapi kita sujud sungkem, misalnya begitu. Ya, kemudian dia sujud. Sujudnya tadi dalam Islam tetap haram. Walaupun dia meyakini dia siapapun, tapi kalau dia yakini bahwa itu mempunyai sifat Tuhan, anak Tuhan, titisan Tuhan, berbau Tuhan, ya, di situ dia syirik. Dia berarti menyebutkan Allah. Jadi berat itu untuk mengatakan. Jadi tunduk sendiri itu bukan ketundukan sendiri itu bukan ibadah. Ya, harus ada i'tiqad ma'a i'tiqadi rububiyatil ma'bud, dengan keyakinan bahwa orang tadi mempunyai sifat ketuhanan. Jadi hati-hati ini ya, artinya daripada orang tadi. Jadi mencium tangan, takbir itu sunnah, tidak ada hubungan dengan syirik itu. Ya, salah urat itu. Ya. Orang lagi ngomong sunnahnya takbir, sunnah katanya dia. Mereka mengatakan bahwa itu adalah syirik, nggak nyambung. Ya. Baik, apa hadisnya? An Umar radhiyallahu taala anhuma, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, aku mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bisanadin hasan. Artinya apa? Kalau ada orang mencium tangan Nabi, ya, ini diberitakan begitu saja. Qabbalna yadan Nabi. Aku mencium tangan Nabi. Ya, menjadi hukum. Karena Nabi adalah sumber syariah. Ya, sahibus syariah itu Nabi Muhammad SAW. Waktu ada sahabat mengatakan aku mencium tangan Nabi, udah cukup. Itu jadi hukum. Ya, karena Rasulullah diam. Kalau nggak boleh, Rasulullah pasti bilang jangan, haram, tidak boleh. Begitu. Tapi Rasulullah diam. Ya, dan banyak lagi cerita Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, bagaimana beliau mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencium keningnya. Begitu sahabat-sahabat yang lain, ya. Kemudian Rasulullah mencium kepala anak-anak, itu ya. Kemudian Rasulullah melihat ada orang yang tangannya kasar, artinya dia tidak pemalas, pekerja. Nabi kagum, disium tangannya. Rasulullah yang mencium. Ya. Kemudian dan begitu banyak contoh-contoh seperti itu. Ya. Kecuali tadi orang yang tidak mau mendapatkan ilmu, ya, dalilnya hanya pokoknya, itu nggak bisa. Pokoknya menurut guru saya, menurut kajian yang saya pelajari, pokoknya nggak ketemu dalilnya, itu pokoknya nggak boleh. Lihat ini dalilnya. Bahkan tadi tolong dibaca kalau mau, dia bagus buku itu, ya pakai dalil, biasakan, ya, dalil tapi pemahaman para ulama, jangan pemahaman sendiri.
Kalau pemahaman sendiri ya tadi jadi pokoknya. Tapi kalau pendapat ulama, ya kamu nggak ngerti. Ini saya kasih tahu nih. Ada ulama juga yang punya dalil, gitu ya. Wa an Ka'ab bin Malik, dari Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lama nazalat taubati, Ka'ab bin Malik apa kasus ini? Ya. Ka'ab bin Malik ini yang takhallaf, tidak mau ikut perang waktu itu. Ya, salah satu peperangan dia nggak ikut perang. Ya, padahal di waktu itu Ka'ab bin Malik tidak hadir dalam perangan, ada udzur dan sebagainya. Kemudian orang-orang di Madinah karena dia takhallaf dari perintahnya Rasulullah diboikot begitu oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata Ka'ab, aku jalan di siang hari seperti malam, gak lihat wajah orang. Artinya semua orang gak lihat mukanya, karena dia tidak mau ikut perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah turunkan pengampunannya. Begitu. Boikot itu ada perintahnya. Boikot. Kalau ada orang tidak, misalnya, apalagi sampai sekarang, itu di India ada orang penyembah sapi, penyembah tikus, penyembah monyet di sana. Menghina Rasulullah SAW, menghina istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang Islam, ya tentram, nggak ada yang marah, ya. Coba itu yang disinggung sukunya, wah akan marah. Ya. Kalau yang disinggung ormas ya, wah jihad fisabilillah. Tapi kalau Rasulullah bersuara pun tidak, protes pun tidak, coba bayangkan. Ya, tapi alhamdulillah kalau kita masih punya bagian. Ya, ini orang di India ini orang kurang ajar ya. Allah sudah katakan syarrul baliyah. Begitu. Di Dubai, di Emirat dibikinin kuil terbesar untuk orang-orang India. Dikira kalau sudah seperti itu dia akan baik. Tetap kurang ajar. Ya. Tetap kurang ajar. Apa diperlakukan umat Islam di India, dibantai, ditarik jilbabnya, dibuka auratnya orang perempuan-perempuan yang ada di sana. Jadi supaya kita mengerti, bukan intoleran itu yang perlu diajarkan mereka. Kalau kita sudah alhamdulillah, ya sekarang menghina Rasulullah SAW. Punya hak apa orang bisa memaafkan? Apa yang bisa? Siapa? Lembaga mana yang bisa memaafkan ketika ada orang tadi berbuat salah pada Nabi Muhammad SAW? Makanya apa yang bisa kita lakukan? Ya boikot. Apa produk yang ngerti cari sendiri, bajai kayak atau apa? Ya, boleh barang-barang yang sudah dibeli orang Islam ya terlanjur miliknya, nggak ada masalah itu ya. Jangan bilang itu baju dari sana dari yang sudah dibeli, ya dipakai nggak apa-apa. Ya, maksudnya ini sekarang kita di muqatta'ah itu diperintahkan oleh sebagian ulama. Apa bentuk protesnya begitu? Nah, ini seperti ini tadi terjadi pada Ka'ab. Enggak dilihat wajahnya oleh sahabat. Duduk, dia datang di majelis ditinggalin semua. Karena dia takhallaf. Tapi Allah SWT Maha mengetahui dan Allah maafkan udzur daripada Ka'ab bin Malik. Jadi lama nazalat taubati ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia senang, gembira, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan taubatnya, diterima taubatnya. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabbaltu yadahu. Maka aku cium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya. Kemudian kata Ka'ab, aku cium tangan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dalam kitab tadi I'lamun Nabil itu disebutkan orang-orang datang bahkan ke Rasulullah. Sahabat yang lain mengatakan Rasulullah, izinkan aku untuk mencium kepala, tangan dan kaki. Rasulullah berikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah memberikan tadi tangannya. Artinya banyak sekali riwayat bahwa Rasulullah SAW ridho, begitu ya. Rasulullah ridho dengan
ketika umatnya atau sahabatnya mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga cerita yang ma'ruf, ya, antara siapa? Antara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan siapa? Zaid, ya, atau Jabir, ya, sahabat Jabir. Waktu Jabir, coba diluruskan lagi itu riwayatnya saya Jabir kalau salah ya, Jabir atau Sayyidina Zaid, ya. Waktu Sayyidina Jabir tadi atau Sayyidina Zaid tadi mau naik kuda, dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kudanya, kemudian dituntun, begitu dituntun, dipegangkan sehingga sahabat yang lebih tua tadi naik kuda, dituntunkan. Kemudian ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Gitu. Maknanya beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama, ya, untuk memuliakan ulama-ulama atau orang yang lebih tua, gitu. Kemudian sahabat tadi yang lebih tua daripada Ibnu Abbas kemudian mengambil tangannya, kemudian dicium tangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, wa hakadha umirna an naf'ala bi baiti Rasulillah. Dan beginilah kami diperintahkan untuk melakukan kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita mau merujuk pada dalil-dalil itu, boleh-boleh saja, mau mencium boleh, ya. Dan nggak ada yang berilmu, ya, yang mengerti begitu, ya, yang mengerti. Nggak ada orang senang dicium itu, nggak ada, kecuali orang ya tadi anak-anak yang baru gede itu, ya, ABG lagi senang mungkin begitu, atau magrur dia, ya, tertipu dengan itu, ya, nggak ada, tidak ada. Orang senang dicium tangan itu apa untungnya, ya, dicium orang apa untungnya? Nggak ada orang senang dengan itu. Tapi kalau kadang-kadang tarbiyah begitu, ulama kita mengatakan khususnya murid, ya, murid-murid yang anak-anak itu kita biarkan apa, ini tarbiyah. Tarbiyah itu ada tarbiyah cara mengajar, oh ini begini caranya kepada guru dan sebagainya, itu lain lagi, ya, dalam rangka mengajari mereka. Tapi kalau untuk keinginan apa? Apalagi nanti selesai mencium jadi bau teri, dia bau bau ikan, apa untungnya? Tapi itu tarbiyah. Jadi mencium ahlul bait, begitu. Ahlul bait itu dicium tangannya, ya, karena itu diperintahkan. Ada perintahnya untuk itu. Yang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak dosa sama sekali. Nggak dosa, nggak kurang ajar, nggak kurang ajar, benar nggak kurang ajar. Biasa-biasa aja, biasa, ya. Tapi kalau orang yang bukan ahlul bait kemudian kasih tangannya kepada ahlul bait, nah ini luar biasa. Nah, itu luar biasa, ya. Yang pernah ada itu. Kalau saya lihat mencium, ya lihat Habib Umar, ya, Habib Umar bin Hafid itu ada. Kalau biasa di Hadramut itu orang cium tangan, orang dicium juga. Biasa, yang mau cium-cium, yang nggak mau dicium. Artinya ini masalah adab aja. Nggak usah dibesar-besarin, apalagi sampai dikatakan sebagian dari ibadah syirik kecil, apalagi, ya, atau orang-orang munafikun itu yang mengatakan bahwa memang dia kepengen dicium tangannya. Saya kira nggak ada, ya. Yang jelas bagi yang mau itu termasuk adab yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sahabat itu bagaimana? Ikuti sahabat, selamat, ya.
ashabikan nujum, kata Rasulullah. Sahabatku itu, para sahabatku seperti bintang-bintang. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Bi ayyihim, dengan siapapun di antara mereka iktadaitum, kamu mengikuti contoh sahabat yang manapun, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk, kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, begitu. Yang mana? Ada sahabat yang mencium tangannya, ikuti yang cium tangannya, dapat pahala, dapat hidayah, dapat petunjuk. Ada sahabat yang berani, ikut cari mereka, dapat pahala. Ada sahabat yang dermawan, ikut sahabat. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Ya, yang mana ya? Karena itu mereka ada contoh-contoh baik. Itu adalah orang yang keluar dari madrasah Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu angkatan pertama. Jadi yang ada di madrasahnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, radhiyallahu taala anhu. Wa rawa anna Arabiyan qala. Diriwayatkan ada seorang Arabi. Arabi itu siapa? Badui. Ya. Qala ya Rasulullah. Iddan li an uqabbila ra'saka wa yadak. Dia datang, kemudian mengatakan, izinkan aku untuk menyentuh ra'sak wa yadak, dan tangan. Kalau orang yang berilmu itu memang juga ini dianjurkan juga. Ya, ini kebiasaan ulama-ulama kita mencium kepala. Ya, mencium kepala orang yang alim. Ya, berkah juga. Ya. Persiapkan mental dulu tuh ya. Mencium kepala orang ini. Di Indonesia nggak populer di sini. Ya, jadi ahlul ilm. Ya, kalau di Mekah, Madinah itu biasa. Ya, mencium kepala. Tapi kadang-kadang kita persiapkan dulu. Ya, kalau tangan aja suruh hati-hati. Bersih dulu. Ya, bersih. Ya, jangan sampai ada bau-bau yang nggak enak. Ya, kepalanya orang alim. Kita nyosor aja begitu, ya. Tapi baunya dipersiapkan. Ya. Jadi dari sahabat, masya Allah, minta izin ke Rasulullah. Ya. Ra'sa wa yada. Wa fi riwayat wa rijlaik, dua kakimu. Begitu, ya. Fa'adina lahu. Diberi izin oleh Rasulullah. Mengapa? Karena dasar tadi mahabbah, Rasulullah tahu ini cinta, ya, dengan cinta itu dikasih oleh Rasulullah. Nah, kalau punya cinta boleh, kalau nggak punya cinta nggak boleh. Ya, jangan ikut-ikutan. Orang cium kaki ini. Tetapi walaupun, perhatikan baik-baik ini, walaupun ini diperbolehkan untuk Nabi Muhammad SAW juga kepada para ulama, tapi banyak munculnya para habaib itu mencegah, melarang orang untuk mencium kaki. Ya, kalau dicontohkan, dan juga, tapi banyak para ulama habaib kita khususnya nggak boleh. Itu apalagi zaman sekarang ya, nanti banyak difoto, wow, itu disembah gurunya, sembah saya. Ya, cium kaki ini. Ya. Al Habib Ahmad ibn Zain Al Habsyi, murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zaid. Suatu saat tangannya sakit, tangan dia ini nggak bisa salaman, ya, dengan orang, nggak bisa menerima berjabat tangan dengan orang. Makanya kadang-kadang kalau sudah ada ulama, orang tua bilang maaf jangan salaman, itu berarti ada udzur, mungkin tangannya sakit, asam urat kek, mungkin. Ya. Kalau orang kan kalau pegang salaman, masya Allah, kuat-kuat. Ya. Dikira itu berkah, bukan apa berkah. Ya. Sedotnya sampai kesumsum rasanya. Padahal cium aja. Kan kemarin dikatakan nggak usah bolak-balik, jangan dibolak-balik berjabat tangan itu. Kalaupun mau, ya bolak-balik. Kalau memang mau cari berkah, gitu. Kalau memang ada meyakini berkah, bagi yang mau ya, meyakini berkah itu apa bedanya? Yang sebelah sini masih apa bedanya? Tangan orang bolak-balik, ya. Oke, salah ngebaliknya lagi sebelah sini. Bisa keselio nanti ya. Nah, Habib Ahmad bin Zaid ditanya
waktu dia sakit, banyak lama orang-orang murid-muridnya kangen, ya kepingin cium tangan, kepingin berjabat tangan dengan Habib Ahmad. Kemudian dikatakan, Habib, ini sudah lama nggak cium tangan, biarkan pengganti tanganmu itu, biarkan mereka cium tangan kaki, biarkan mereka cium tangan kaki sebagai pengganti daripada tangan. Apa kata Habib Ahmad? Dipotong kaki itu lebih aku sukai daripada dicium. Gitu. Alim, orang alim, artinya nggak suka dia, ya, nggak senang. Tawadhunya begitu, ya, tawadhu. Tapi dia katakan, ane dipotong, qat'uha ahwanu indi min takbiliha. Begitu ya, qat'uha ahwanu indi, ahabbu indi. Ya, dipotong itu lebih ringan, lebih aku sukai daripada dicium. Begitu. Tapi bagi kita diperbolehkan, ya, meminta kalau dia kelihatan ridho dalam kondisi-kondisi yang ada, kita mencium tangan orang alim itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, bagi yang mau dikerjakan, yang tidak mau, tidak masalah, tidak dosa, sama sekali tidak ada apa-apa. Ya, tapi tadi kalau kepada orang tua, cium tangannya, ya, ibu, bapak, cium, ya, dia mengatakan saya takut syirik. Daripada orang tua, enggak, cium, masa orang tua begini? Iya, keren ya. Keren ini setelah belajar orang tua, Pak, Assalamualaikum. Enak gitu. Hah? Enak gak orang tua begitu ya? Bu, ayo Bu. Gimana? Adabnya pasti kurang begitu, ya. Cium, memandang wajah orang tua aja dapat paham. Ya, mencium tangannya dapat paham. Menyenangkan hati. Ya, mudah-mudahan dari dua bab ini tadi, kita berjabat tangan atau ucapkan salam, itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW melalui para sahabat-sahabatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab.